Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas skema penempatan untuk P1, P2 dan P3 yang lulus tes kompetensi jika sekolah induk tidak ada formasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan sebenarnya sekolah induk tidak ada formasi, tapi sekolah induk full ASN sehingga tidak ada kebutuhan teman-teman ya. Jadi kira-kira bagaimana skema penempatan bagi P1, P2, P3 yang lulus tes kompetensi jika di sekolah induk tidak ada formasi. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja teman-teman to the point ke informasinya. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, file resmi dari Kemendikbudristek di sini sudah dibahasakan ya, sudah dibahas secara mendetail bahwasanya untuk tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu ya urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia itu mulai dari guru lulus PG 2021, THK 2 atau P2, honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau P3, lulusan PPG dan non ASN. Itu adalah urutan kategori prioritas penempatan teman-teman ya, P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan P1, P2, P3, P4 yang dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, tapi di sekolah induknya ternyata tidak ada kebutuhan lagi untuk dialokasikan formasi teman-teman ya. Nah, di sini terjawab ya, di sini terjawab di filenya Kemendikbud seleksi tahun 2023 ilustrasi seleksi. Di sini dikatakan ya dibuka dua formasi pada jabatan yang sama. Di sini kalau kita perhatikan ini yang paling aman teman-teman, posisi teraman ya. Anggaplah di sini ini adalah posisinya P1. Nah, honorer negeri dengan total nilai 450. Sedangkan ini peringkat 1 sebenarnya dia adalah P2. Cuman yang diprioritaskan dulu adalah P1 lah misalkan. Nah, di P1 itu, di sekolah induk P1 itu yaitu sekolah A, ternyata masih ada kebutuhan. Nah, masih ada kebutuhan ya. Dan kebutuhan itu sesuai dengan linearitas ijazah guru induknya yaitu guru honorer negeri yang nilainya 450 misalkan. Maka secara otomatis guru honorer negeri ini itu akan langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa ditempatkan di sekolah induk? Karena masih tersedia kebutuhan. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Masih tersedia kebutuhan. Bagaimana yang sudah tidak tersedia kebutuhan? Di sini terjawab. Contohnya ini adalah THK 2 yang merupakan sebenarnya peringkat 1. Ya, oke, dia sebenarnya peringkat 1 ini teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan. Dia peringkat 1 ya, THK 2 total nilainya itu adalah 430. Kebetulan di sekolah induknya itu ternyata sudah full ASN, sudah tidak ada lagi formasi, sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk dialokasikan formasi teman-teman ya. Nah, otomatis tidak bisa ditempatkan di sekolah B. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Padahal THK 2 ini sebenarnya lulus. Dia memenuhi persyaratan setelah tes CAT ya. Anggaplah dia P2 misalkan ya. Maka otomatis nanti dari pihak Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemerintah daerah, maka nantinya di sini dikatakan sekolah induk ya. Di sini kita lihat sekolah induk sudah kelebihan guru ya. Jadi sekolah induk sudah kelebihan guru. Solusinya dicarikan atau ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan. Nah, didapatlah di sini sekolah C teman-teman. Nah, didapatlah sekolah C di sini. Ini adalah sekolah C.
kebetulan masih kurang guru, maka P2 ini ditempatkan di sini. Nah, itu salah satu solusi teman-teman ya, yaitu sekolah induknya sudah kelebihan guru atau sudah tidak ada formasi lagi, maka dicarikan atau ditempatkan di sekolah yang masih sangat membutuhkan. Nah, bagaimana dengan yang sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun non induk? Nah, kita lihat di sini. Anggaplah misalkan dalam satu instansi, bagaimana nasib guru honorer yang anggaplah lulus seleksi ya, tapi di sekolah induknya itu sudah tidak ada kebutuhan maupun di sekolah lain dalam satu instansi, maka pemenang itu akan diturunkan ke peringkat berikutnya. Nah, nanti yaitu rankingnya itu dikurangi sehingga nanti tidak menjadi peringkat pertama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah tidak ada kebutuhan teman-teman, baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi, sehingga pemenang ini harus diturunkan peringkat berikutnya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian di sini kita lihat ya sebuah kasus seperti ini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ini, nama Agus, Indah, Suci, Rahmat, Amiruddin. Agus nilai totalnya 518, kemudian Indah nilai akhirnya 665, Suci 649, kemudian Rahmat 515 ya misalkan. Kemudian Amiruddin nilainya itu adalah 412. Nah, kalau dari segi nilai yang tertinggi itu adalah Indah 665 dan yang terendah itu adalah Amiruddin 412. Anggaplah di sini ada dua formasi misalkan. Pelamarnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi penempatan terlebih dahulu? Ternyata yang mengisi penempatan terlebih dahulu itu adalah Amiruddin. Ya, mengisi satu slot formasi dengan nilai terendah 412. Kok bisa? Kok bisa Amiruddin yang mengisi formasi atau lulus menjadi ASN padahal dia yang paling rendah nilainya? Karena dia menang status prioritas. Dia adalah P2. Nah, jadi P2 ini meskipun nilainya sangat rendah, kalau sudah tidak ada pesaing lagi, maka otomatis dia yang akan diangkat. Kenapa? Karena di sini kita lihat status P3, P4, P3, P3, P2, tidak ada P1 teman-teman ya. Tidak ada P1. Maka otomatis meskipun nilainya Amiruddin rendah, dia yang akan mengisi pertama kali satu formasi di sini. Oke, jadi tersisa satu formasi. Kenapa? Padahal nilainya rendah karena dia menang urutan prioritas. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi meskipun nilainya di sini dia paling rendah, tapi dia yang lulus menjadi ASN P3K karena dia menang kategori di antara pelamar yang lain. Nah, sedangkan jika misalkan di sini dua formasi, maka yang diangkat pertama adalah Amiruddin dengan nilai 412 ke dia P2. Kemudian berikutnya yang diangkat adalah siapa ya, Suci dengan nilai 649, dia adalah P3 karena dia yang tertinggi di antara P3 ini. Kenapa bukan Indah yang nilainya lebih tinggi 665? Karena dia adalah P4, dia kalah dari urutan kategori teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang harus dipahami. Kemudian di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, di sini banyak nilai yang rendah tapi lulus. Misalkan ini nilai murninya cuman 185. Sedangkan ini nilai murni yang di bawah ini 240, tapi dia tidak lulus kemarin ya. Ini 235, dia tidak lulus. Padahal nilai murninya tinggi, sedangkan ini yang 185 dia P1L. Berarti dia lulus kemarin. Kenapa? Karena dia mendapatkan afirmasi. Nah, nilai murni tambah afirmasi itu terkadang bisa menjadi penentu kelulusan. Nah, total nilai akhirnya tinggi, 708. Sedangkan yang 240, 235, 295 itu tidak lulus. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan afirmasi di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.